Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jody Dadan Kurniawan. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang landasan agama dan landasan filosofis. Langsung saja, landasan agama. Pengertian landasan agama, banyak ahli yang menyebutkan bahwa agama berasal dari bahasa Sankesta, yaitu yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau. Maka agama adalah tidak kacau atau disebut dengan teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan yang berarti peraturan yang mengatur keasaan agama pada manusia yang mengenai suatu gaib, yang mengenai budi pekerti dan pergaulan bersama. Menurut derajat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Sedangkan Glock dan Sekar mendefinisikan agama sebagai sistem simbol dan sistem keyakinan. Selain itu, landasan filosofis. Landasan ini dianggap dan diartikan sebagai alas dasar atau tumpuan. Yang beristilah landasan dapat diartikan juga sebagai pondasi. Dengan memacu arti dan istilah tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan dan suatu titik tumpu atau titik tolak. Pondasi adalah tempat berdirinya suatu hal. Kata filosofis terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sopria yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofis dapat diartikan sebagai cinta dan kebijakan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu landasan yuridis. Jadi dalam pembuatan kurikulum harus sesuai dengan hukum yang berlaku seperti Pancasila dan juga undang-undang. Nah, di dalam undang-undang itu sudah diatur tentang bagaimana kurikulum itu. Nah, jadi kurikulum itu diatur dalam Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Nah, selanjutnya yaitu landasan psikologi. Nah, kurikulum itu dibuat untuk pendidik dan juga seorang siswa atau peserta didik. Jadi, seorang peserta didik itu harus bagaimana cara mengajar, materi apa saja yang disampaikan, dan juga cara memberlakukannya itu harus sesuai dengan peserta didiknya, karena peserta didik itu kan memiliki jenjang yang berbeda-beda. Dan juga kurikulum ini mengatur bagaimana untuk menyesuaikan peserta didik dalam mengajar dan lain sebagainya itu. Karena psikologi itu di dalamnya mengatur tentang perilaku atau tingkah laku seseorang agar menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi pendidikan dan juga psikologi itu tujuannya itu sejalur atau sama. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Nah, peserta didik itu dari masyarakat atau dari lingkungan, dan juga kembalinya nanti juga akan kepada lingkungan. Jadi sehingga sekolah itu harus menyesuaikan diri, kurikulum juga harus menyesuaikan diri bagaimana cara pembuatannya agar sesuai dengan lingkungannya. Jadi apa yang dituntut lingkungan untuk peserta didik agar menjadi
menjadi yang lebih baik, seperti itu. Attitude-nya agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan lingkungannya, itu bagaimana? Itu manfaat dari landasan sosial budaya. Selanjutnya yaitu landasan empiris. Nah, landasan empiris ini di dalam dunia pendidikan terdapat berbagai aliran yang dianut. Nah, aliran yang dianut itu meliputi aliran empiris, nativisme, naturalisme, konvergensi, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan juga konstruktivisme. Nah, jadi empiris ini adalah salah satu aliran di dalam pendidikan. Jadi juga sesuai dengan landasan-landasan dalam kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, kenapa kok kurikulum itu selalu berubah? Itu karena disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman ya. Apalagi ilmu pengetahuan itu semakin maju dan juga teknologinya, apalagi karena kita berada di dunia globalisasi, maka harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk sekarang ini, seperti itu. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wallahu ma fi illa komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.